Hai hai hai. Kami dari Kelompok 1. Ini kami akan membahas tentang pasar modal. Namun, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, nama saya Ahmad Raffi Megananda. Nama saya Faiz Fatansa. Nama saya Kaiza Yuen. Saya Mega Kusumawati. Saya Rifa Aulia Seftiani. Dan saya Sinta Lestari. Kalian tahu nggak sih apa itu pasar modal? Pada dasarnya, pasar modal tidak beda jauh dengan pasar tradisional karena di dalamnya terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut emiten, dan pembeli di pasar modal disebut investor. Pasar modal lah yang mempertemukan antara emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan atau memperluas jangkauan usaha, usaha membutuhkan dana yang besar kan? Dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual suatu berharga perusahaan tersebut. Sehingga pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BRI. Bursa efek atau pasar modal sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yang pada saat itu digunakan untuk mengakomodir kolonial Belanda, salah satunya yaitu VOC. Tetapi perkembangan pasar modal di Indonesia tidaklah berjalan dengan mulus karena terkena dampak dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Lalu pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mencoba mengirimkan kembali pasar modal. Namun seiring nasionalis perusahaan Belanda, pada tahun 1958 membuat pasar modal di Indonesia mati suri. Lalu pada tahun 1977, pemerintah Orde Baru mendirikan Bapepam sebagai pelaksana pasar modal dan mencatat saham pertamanya yaitu saham PT Semen Cibinong pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1989, Indonesia mendirikan bursa swasta pertamanya yaitu Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada tahun 1992 terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Bapepam. Lalu tahun 1995 lahir Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal dan pertama kali melakukan perdagangan elektronik melalui Jakarta Automatic Trading System di bursa yang sebelumnya dilakukan secara manual. Tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta resmi bergabung dan mengganti namanya menjadi BEI, Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesia Stock Exchange, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2017. Fungsi pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar menyediakan fasilitas atau wahana untuk dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki dana lebih atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Dalam fungsi keuangan, pasar modal memiliki kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Sedangkan tujuan dari pasar modal adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan ikut serta membangun perusahaan dan menikmati hasil laba. Agar transaksi jual beli pasar modal di Indonesia menjadi lancar, teratur dan efisien, maka diperlukan berbagai pihak.
Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pelaku pasar modal sendiri adalah perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal atau investor, dan emiten. Pasar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pasar perdana dan yang kedua ada pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek atau surat berharga sebelum dicatat di bursa efek. Selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang menunjukkan efek-efek atau surat berharga yang telah dicatat di bursa efek. Berikut adalah produk-produk pasar modal. Yang pertama ada reksadana. Reksadana adalah wadah dan pengelola bagi para investor untuk investasi dalam instrumen-instrumen investasi dalam pasar modal yang unitnya adalah reksadana. Kedua ada obligasi. Obligasi adalah sebuah janji dari pihak yang memberikan saham dan akan membayar imbalan berupa bunga yang akan dibayar pada periode tertentu dan akan melunasi pokok utang pada waktu tertentu. Ketiga ada saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak pada suatu perusahaan. Yang keempat ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau keuntungan peluangnya terkait dengan kinerja aset lain. Kelima ada saham preferen. Saham preferen merupakan jenis saham yang mampu memberikan banyak prioritas bagi para pemilik asetnya dan